sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, gak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Wah, bau apa nih? Pilkada dianggap mahal, Pak Prabowo ingin kepala daerah dipilih DPRD. Bau apa nih? Ini nggak lucu asli, sumpah. Nggak lucu banget. Yap, dengan mendengarkan apa yang menjadi statementnya Pak Prabowo terkait dengan pemilihan kepala daerah ke depannya, itu ditentukan oleh anggota DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, membuat kita berpikir bahwa Pak Prabowo, si macan Asia, betul-betul ingin mematikan demokrasi. Terus bagaimana dong mengenai statement suara rakyat, hak rakyat, kalau modelannya seperti ini? Seolah yang berkuasa makin tetap dibuat hidup enak karena yang akan menentukan mereka-mereka. Kemudian yang mempunyai potensial yang luar biasa yang ada di pelosok desa yang saat ini tidak ada kaitannya dengan penguasa, maka tidak mempunyai peluang sama sekali untuk menjadi pemimpin. Ini kan sangat mengecewakan apa yang menjadi saran dari presiden. Saya kira lagi dan lagi membuat kontroversial dan membuat para netizen bersuara, dan bahkan Pak Prabowo ini dirujak habis-habisan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut dulu bagaimana komentar netizen mengenai apa yang menjadi statementnya Pak Prabowo, atau apa yang menjadi sarannya terkait dengan pilkada ke depannya. Untuk itu langsung saja ke videonya dulu. Iya, saudara, apa yang saya takutkan akan terjadi ketika Prabowo Subianto menjadi presiden mulai terlihat, ya. Salah satunya adalah bahwa Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang memiliki gen diktator, ya. Walaupun saya mendukung beliau, dan apa yang saya takutkan ini sudah terlihat, ya. Ketika di hari ulang tahun Golkar, dia menyarankan ke semua partai ketua umum agar menghentikan pemilihan kepala daerah secara langsung dan dikembalikan ke DPR atau DPRD kabupaten kota, ya. Ini adalah langkah mundur, teman-teman, ya. Saya dan kawan-kawan Eksponen 98 berdarah-darah mengorbankan segalanya untuk sebuah reformasi politik, dan seorang presiden bernama Prabowo Subianto ingin mengembalikan apa yang telah diperjuangkan oleh mahasiswa dan masyarakat di tahun 98, ya. Ini adalah kebijakan dari seorang diktator, ya. Ini yang saya takutkan sebenarnya, ya. Prabowo itu punya gen, punya DNA diktator, ya. Jadi untuk teman-teman angkatan 98, yuk kita bersuara memperingatkan Prabowo agar jangan mengambil langkah ini, ya. Ini langkah mundur, ya. Cukuplah mertua kamu, ya, Soeharto, yang menjadi diktator. Jangan menjadi diktator negeri ini, ya. Kecuali jika Anda ingin merasakan akibatnya. Anda jangan terlalu sombong, oh saya punya banyak dukungan. Oh tidak, jika rakyat sudah berbicara, dia bisa menyeret kamu dari kursi kepresidenan, ya. Jadi jangan macam-macam lah. Kamu jadilah presiden Indonesia yang baik, tidak perlu mengeluarkan ide-ide yang merusak akal sehat, ya. Guys, ternyata ada yang lucu loh dari Bapak Presiden kita tercinta yang katanya gemoy, demen joget. Katanya tuh dia bilang kalau pilkada ini menghabiskan biaya yang banyak
Dan itu sistem demokrasi yang salah, kata dia. Mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Apalagi Bapak 4 kali nyapres. Dan statement ini ternyata keluar setelah jagoannya dia yang didukung 12 partai serta oligarki ini dikalahkan oleh calon yang didukung oleh 1 partai aja. Tapi mohon maaf nih buat Pak Prabowo, tolong nih Bapak kalau mau pidato, ini Bapak berkaca dulu dari pengalaman Bapak di masa lalu. Bapak ini udah nyapres selama 4 kali. Di 2009 sama Ibu Megawati, Bapak udah menghabiskan 257 miliar. Dan pada 2014, Bapak ini nyapres lagi dengan Bapak Hatta dan menghabiskan biaya kampanye 166,5 miliar. 2019, Bapak ini nyapres lagi berpasangan dengan Sandiaga Uno dan menghabiskan biaya kampanye 213,2 miliar. Dan 2024, Bapak nyapres lagi gitu. Bapak ini usianya udah di atas 70, Bapak masih nyapres lagi dan Bapak ngabisin lebih dari 200 miliar. Ini belum dari bantuan APBN negara yang digelontorkan Bapak Jokowi untuk memenangkan Bapak dari bagi-bagi bansos, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi kaos. Terus waktu tanya Akbar di GBK semua yang datang dikasih 100 ribu, iya bener lah. Yang menciptakan sistem seperti itu dan siapa yang melakukan sistem kampanye sekotor itu. Dari dulu tuh siapa? Bapak sendiri. Terus sekarang giliran jagoannya kalah, Bapak ngomong kampanye tuh mahal karena udah ngebangun koalisi besar dan ternyata masih kalah gitu. Mungkin Bapak salah tempat aja gitu, soalnya kalau di Jakarta itu orang-orangnya pendidikannya jauh lebih tinggi dan pola pikirnya jauh lebih tinggi gitu. Beda sama orang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, yang di pelosok-pelosok mereka tuh nggak ngerti kayak Bapak gue nih dikasih bantuan, dikasihin bansos ya udah nurut aja gitu, karena mereka nggak riset, nggak tahu apa-apa gitu. Kalau orang Jakarta wajar mereka nggak milih Ridwan Kamil. Nah kampanyenya aja dari kemarin ngomongin janda. Okornya aneh-aneh dari ngebangun gym di halte, bikin mobil curhat yang sebenarnya tuh nggak ada gunanya gitu. Kenapa dengan pola kampanye kotor yang juga Bapak lakuin selama bertahun-tahun, jagoannya kalah, tiba-tiba ngomong kayak gitu kan? Siapa yang bikin menciptakan politik uang? Kan Bapak sendiri yang nyapres berkali-kali. Mungkin lewat dari pidato ini Bapak mau bikin perpu dari keputusan presiden. Kalau besok gak usah ada pilkada, biar dipilih anya gitu. Biar orang-orang yang sama Bapak aja yang mau dimajuin jadi kepala negara, kepala daerah. Biar enak gitu kan, sanak saudara kalau bisa. Emang bener sih Pak, kalau emang investor asing buat masuk di negara kita itu susah. Karena mereka sendiri udah tahu sistem pemerintahan di negeri kita ini seperti apa gitu. Terus orang-orangnya sebenarnya pengen banget nepotisme. Terus orang-orang yang sebenarnya nggak kompeten, nggak pinter, tiba-tiba jadi pejabat gitu. Orang-orang yang punya kunci di pemerintahan pakai kuasanya buat menginjak orang seenak jidat, ya kan? Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan apa yang menjadi statementnya Pak Prabowo atau wacana ke depan soal pilkada yang dipilih langsung oleh anggota DPR tanpa melibatkan rakyat Indonesia. Dan saya kira ini bukan lagi sistem demokrasi, melainkan sistem kerajaan yang ditunjuk langsung oleh sang raja. Dan tentunya sang penguasa semakin dibuat enak hidupnya, rakyat semakin dibuat sengsara dan dipaksa untuk mengikuti seorang pemimpin yang bukan menjadi pilihannya. Dan saya kira ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa dari seorang presiden yang mencoba memancing amarah rakyatnya sendiri. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.